Salam guru penggerak. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan tugas terkait dengan tugas diri modul 12.A.3. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wayan Budi Mustika, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kelungkung, Bali, SMA Negeri 1 Atap, Lembongan. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang namanya diagram trapesium usia, di mana dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan diagram yang pertama dari TK, PAUD, SD, dari umur 9 tahun sampai 17 tahun, usia lulus sarjana, sampai dengan usia sekarang yaitu 39 tahun, dan usia pensiun. Di mana di sini kita bisa tentukan terkait dengan hal positif dan hal negatif yang bisa nanti saya tuangkan terkait dengan diagram trapesium usia ini. Di mana dalam hal ini dari diagram tersebut kita bisa melihat tentang adanya selisih dengan usia negatif dari 16 tahun dan selisih dengan usia positif yaitu 24 tahun. Baik, saya lanjut saja terkait dengan tugas yang pertama, yaitu tentang tugas refleksi dari modul 1.2.A3 ini. Adapun yang pertama yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang ada di sini, yaitu yang pertama tentang apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Adapun peristiwa positif yang bisa saya ambil yaitu pada saat kelas 4 sampai dengan SD awal mulai saya memperoleh peringkat 3 besar di kelas, dan saya juga pernah mengikuti kegiatan lomba mengarang tingkat kecamatan untuk SD dan memperoleh juara 3. Nah, dari situlah saya mulai awal terkait dengan motivasi belajar saya di sekolah maupun peningkatan prestasi-prestasi saya yang ada di sekolah. Dan terkait dengan sisi negatif, peristiwa negatif yang bisa saya sampaikan di sini, di mana pada awal masuk pendaftaran sekolah SMP, saya berkelahi dengan anak SMP lainnya yang mendaftar, dan pada saat itu karena emosi saya menendang dan merusak pintu warga sehingga disuruh mengganti. Dan saat lulus SMP saya juga mengalami hal yang kurang baik karena nilai ujian saya kurang untuk sekolah di sekolah negeri dan saya harus bersekolah di sekolah swasta. Itu beberapa peristiwa positif dan peristiwa negatif yang bisa saya sampaikan, dan dari peristiwa tersebut akan menjadi gambaran bagaimana untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua terkait dengan modul yang selanjutnya ini, yaitu selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing peristiwa tersebut? Nah, saya di sini sampaikan terkait dengan peristiwa positif itu ada Ibu Desa Yuplin, di mana ibu ini merupakan salah satu guru wali saya, dan Bapak Margito juga salah satu guru yang memberikan saya bimbingan tuntunan bagaimana untuk meningkatkan prestasi-prestasi dari dulu, yang sebenarnya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu prestasi saya kurang, tapi karena dengan motivasi beliau saya bisa meningkatkan prestasi saya. Dari peristiwa negatif ini, dari apa yang saya sudah lakukan itu, di sini saya melibatkan kakak sepupu saya, karena di mana saya istilahnya mengadu pada kakak sepupu saya yang namanya Komang Layadi. Dan di sini biasa kalau anak muda yang berkait itu sesuatu yang negatif itu pasti teman-teman satu geng atau desa itu akan ikut dalam membantu atau istilahnya ikut-ikutan lah. Itu sebenarnya tidak boleh dicontohkan atau tidak baik, jadi jangan sampai seperti itu. Dan kita lanjut sekarang, yaitu tentang pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang dampak emosi yang apa saja yang saya rasakan hingga sekarang dengan menggunakan diagram yang ada dalam roda tersebut, di mana di dalam gambar ini ada roda yang warna merah dan seterusnya. Nah, adapun dampak emosi yang saya sampaikan yaitu yang pertama, dampak emosi dari kejadian positif di sini yang saya alami yaitu optimis, tertarik, gembira, dan percaya. Dari hal itu menumbuhkan rasa positif atau rasa ingin memperbaiki diri dari dampak positif itu. Dan dampak kedua yaitu dampak emosi dari kejadian negatif di sini yang saya alami itu saya marah dan takut. Karena gimana, perasaan marah itu akan
seperti ketika kita lakukan sesuatu yang istilahnya diganggu atau yang lainnya, dan takut kejadian itu bisa terulang lagi yang menyebabkan kita menjadi orang yang dicap negatif atau orang yang tidak baik. Itu terkait dengan dampak emosi yang saya dapatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan nomor 4, momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Memang masa lalu itu adalah masa yang kita harus lupakan, tapi masa lalu itu merupakan jadi salah satu pembelajaran bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, ini di sini saya bisa sampaikan, yaitu yang pertama dari dalam segi positif. Pencapaian yang kita memperoleh menjadi suatu kebanggaan harus ditingkatkan. Dari apa yang kita capai itu adalah menjadi motivasi awal, dan di sini ada dukungan support yang kuat dan baik dari keluarga, sekolah maupun yang lain merupakan yang amat sangat penting untuk kedepannya. Tanpa ada dorongan, tanpa ada motivasi, tanpa ada orang ketiga atau bahkan keluarga atau orang terdekat dan yang lainnya tidak ada memberikan kita motivasi, mungkin keadaan itu tidak akan bisa kita lakukan baik untuk menjadi yang lebih baik atau yang lainnya. Dari segi positif. Dari segi negatif, nah kita tahu penyesalan itu kan selalu datang dari belakang. Dari apa yang kita lakukan supaya tidak menjadi seperti itu, maka kita akan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Itu jawaban dari yang pertanyaan nomor 4. Dan sekarang saya lanjutkan terkait dengan pertanyaan nomor 5, terkait dengan pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan terapi usia dan roda emosi terkait dengan peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Nah, adapun yang bisa sampaikan di sini terkait dengan apa yang bisa menjadi peran saya sebagai guru terhadap peserta didik, yaitu berkaitan dengan creativity dan learning. Ya, kita bisa mengklasifikasikan pikiran dan perilaku kita selaku guru. Dalam hal ini memberi contoh sesuai dengan ajaran filosofi Ki Hajar Dewantara seperti menuntun, mendorong maupun yang lainnya. Itu kita sudah pelajari di modul 1.1, jadi kita bisa untuk mengimplementasikannya. Selain itu, selalu belajar dengan baik dan selalu menerapkan yang namanya 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu harus kita miliki, dan dengan kita menerapkan kompetensi tersebut, mudah-mudahan nanti ke depannya peran kita sebagai guru menjadi lebih baik. Dan sekarang saya akan lanjutkan dengan pertanyaan yang ke-6, yaitu bagaimana saya menulis nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Nah, dari pertanyaan tersebut ada pun yang bisa saya sampaikan untuk kalimat yang bisa saya ucapkan terkait dengan hal tersebut, yaitu kalimat tersebut seperti ini. Peran guru sangatlah berperan aktif dalam menuntun dan mendorong murid dalam belajar, serta guru dapat mewujudkan makna pendidikan yang hakiki dengan konsep merdeka belajar yang kegiatan pembelajarannya berpusat pada peserta didik itu sendiri dan memperhatikan kodratnya. Nah, dari sana sudah ada kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan nomor 6. Oke, selanjutnya sekarang kita beralih ke tugas yang kedua. Tadi tugas yang satu terkait dengan refleksi. Ada 6 pertanyaan dan sudah saya jawab terkait dengan ke-6 pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan mudah-mudahan bisa menjadi suatu inspirasi atau yang lainnya. Sekarang terkait dengan tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Nah, di sini ada 2 materi atau 2 pembahasan yang saya sampaikan nantinya, yaitu yang pertama, apa nilai-nilai dalam diri yang saya membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Yaitu adapun yang pertama, pantang menyerah dan semangat serta menyelesaikan tugas atau kegiatan tepat waktu. Yang kedua, fleksibel, sopan santun, dan jujur. Yang ketiga, berdedikasi tinggi dan loyalitas serta mampu melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan warga sekolah. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak menurut saya, itu yang pertanyaan kedua adalah apa peran yang selama ini saya memainkan dalam gerakan murid-rekan guru dan komunitas sekolah saya. Nah, adapun yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama adalah berusaha menjadi pendengar dalam penyelesaian masalah yang ada,
berusaha untuk menjadi inisiator dan pencetus sebuah gagasan, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Nah, dengan dua pertanyaan tersebut dan dua pembahasan yang sudah disampaikan, maka terkait dengan tugas mundur titik 1 di 2 titik A3 ini bisa diterima dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.